Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas strategi evaluasi dan asesmen perkembangan kompetensi dasar. Untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Siti Ratnawati MPDI. Yang ditulis oleh kelompok kami terdiri dari yang pertama Nur Fatihatul Rizkiyah, yang kedua Siti Muasyirah, yang ketiga Siti Khalifah, yang keempat Khairul Badriyah, yang kelima Uswatun Hasanah, dan yang keenam Sulis Rizkianti Rinci. Baik, langsung saja saya sampaikan yang pertama, yaitu bab 1, latar belakang. Evaluasi dan asesmen merupakan komponen penting dalam proses pendidikan untuk mengukur perkembangan kompetensi dasar siswa. Asesmen yang efektif dapat membantu guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi evaluasi dan asesmen perkembangan kompetensi dasar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang strategi evaluasi dan asesmen perkembangan dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi evaluasi dan asesmen yang efektif untuk mengukur perkembangan kompetensi dasar siswa? Yang kedua, apa saja komponen-komponen strategi evaluasi dan asesmen perkembangan kompetensi dasar yang efektif? Yang ketiga, apa saja aspek rubrik penilaian yang relevan dalam perkembangan anak? Yang keempat, bagaimana efektifnya asesmen portofolio sebagai alat pengukur perkembangan anak? Yang kelima, apa saja prinsip dan jenis-jenis umpan balik dalam evaluasi dan bagaimana strategi memberikan umpan balik yang efektif? Selanjutnya yaitu tujuan penulisan makalah. Makalah ini ditulis bertujuan yang pertama, mengidentifikasi strategi evaluasi dan asesmen. Yang kedua, meningkatkan kualitas asesmen. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dasar siswa. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Yang terakhir yaitu manfaat dalam penulisan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Makalah ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan strategi evaluasi dan asesmen yang efektif untuk mengukur perkembangan kompetensi dasar siswa. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kualitas guru. Makalah ini dapat membantu meningkatkan kualitas guru dalam mengembangkan strategi evaluasi dan asesmen yang efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas asesmen. Makalah ini dapat membantu meningkatkan kualitas asesmen kompetensi dasar siswa sehingga dapat memberikan hal yang lebih akurat dan reliable. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Makalah ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang evaluasi dan asesmen. Tentunya makalah ini dibuat supaya bermanfaat untuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja presentasi pada bab 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya Siti Muasyirah dari kelompok 3. Di sini saya akan menerangkan tentang tema strategi evaluasi dan asesmen perkembangan kompetensi dasar dengan subtema pengembangan instrumen penilaian formatif non-tekstual pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki karakteristik yang unik dalam proses belajar, yaitu belajar sambil bermain. Oleh karena itu, strategi evaluasi tidak dapat dilakukan secara formal atau tertulis seperti pada jenjang pendidikan dasar atau pendidikan menengah, karena anak usia dini berada di fase praliterasi, sehingga diperlukan instrumen penilaian formatif non-tekstual yang mampu menangkap gambaran nyata
perkembangan kompetensi dasar mereka secara alami dan autentik. Evaluasi formatif di PAUD bertujuan untuk memantau kemajuan pembelajaran pada anak dan juga memberikan umpan balik secara langsung dan segera kepada guru untuk memperbaiki sistem pembelajaran atau stimulasi pendidikan. Instrumen non-tekstual adalah alat penilaian yang tidak mengharuskan anak belajar dengan cara membaca dan menulis. Adapun instrumen tersebut meliputi checklist, catatan anekdot, hasil karya, rating scale, foto, dokumentasi, dan video. Pengembangan instrumen non-tekstual harus mengikuti beberapa langkah, diantaranya adalah analisis kompetensi dasar, penyusunan rubrik deskriptif. Instrumen non-tekstual memberikan keuntungan berupa data yang lebih objektif dan komprehensif. Guru tidak lagi menilai anak hanya dari hasil akhir, melainkan dari proses. Mungkin ini yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya untuk subtema kedua. Terima kasih. Saya Siti Khalifah akan menerangkan subtema 2, evaluasi observasi perilaku anak secara langsung. Evaluasi observasi perilaku anak secara langsung merupakan proses pengumpulan informasi tentang perilaku anak melalui pengamatan langsung. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan perilaku anak TK atau RA dalam berbagai aspek, seperti kemampuan sosial, emosi, dan perilaku adaptif. Evaluasi observasi perilaku anak secara langsung dapat membantu guru atau pengamat untuk memahami kebutuhan anak dan mengembangkan program pendidikan yang sesuai. Kelebihan evaluasi observasi perilaku anak secara langsung: 1. Informasi yang akurat. Evaluasi observasi perilaku anak secara langsung dapat memberikan informasi yang akurat tentang perilaku anak. 2. Pengamatan langsung. Guru atau pengamat dapat melakukan pengamatan langsung terhadap anak, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. 3. Fleksibel. Evaluasi observasi perilaku anak secara langsung dapat dilakukan dalam berbagai situasi dan lingkungan. Kekurangan evaluasi observasi secara langsung: 1. Subjektif. Evaluasi observasi perilaku anak secara langsung dapat dipengaruhi oleh subjektivitas guru atau pengamat. 2. Waktu dan sumber daya. Evaluasi observasi perilaku anak secara langsung dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. 3. Keterampilan pengamat. Guru atau pengamat harus memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan evaluasi observasi perilaku anak secara langsung. Aspek perilaku yang diamati: 1. Kemampuan sosial. Kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain seperti berbagi, bergantian, dan bekerja sama. 2. Emosi. Kemampuan anak untuk mengenali dan mengelola emosi seperti bahagia, sedih, dan senang. 3. Perilaku adaptif. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi, seperti mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas. Langkah-langkah meningkatkan kualitas evaluasi: 1. Pelatihan pengamat. Guru atau pengamat harus mendapatkan pelatihan tentang teknik evaluasi perilaku anak secara langsung. 2. Penggunaan instrumen. Penggunaan instrumen yang valid dan reliable dapat membantu meningkatkan kualitas evaluasi. 3. Pengamatan yang sistematis. Pengamatan ini harus dilakukan secara sistematis dan teratur untuk memperoleh informasi yang akurat. Contoh
Instrumen evaluasi observasi perilaku anak. 1. Skala penilaian perilaku. Skala penilaian yang dilakukan untuk mengukur perilaku anak 1 sampai 5. 2. Laporan observasi. Laporan yang digunakan untuk mencatat perilaku anak selama observasi. 3. Daftar cek. Daftar cek yang digunakan untuk memeriksa perilaku anak yang diamati. Saya Nur Fatihah Turiskia akan melanjutkan presentasi poin nomor 3, yaitu rubrik penilaian aspek yang relevan dalam perkembangan anak usia dini. Rubrik penilaian ini merupakan seperangkat kriteria atau skala yang digunakan untuk menilai dan mendeskripsikan tingkat capaian kompetensi dasar pada anak. Rubrik ini sangat penting untuk memberikan umpan balik yang jelas dan konsisten. Rubrik penilaian yang relevan meliputi aspek perkembangan atau kompetensi dasar dan skala penilaian dalam rubrik. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, aspek perkembangan atau kompetensi dasar. Aspek perkembangan yang menjadi fokus utama dalam PAUD atau sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa sosial emosional, dan seni. Yang pertama, nilai agama dan moral, yaitu guru bisa menilai murid melalui apakah mereka bisa mengenal agamanya dalam kegiatan beribadah, berperilaku jujur, sopan, dan menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu fisik motorik. Pada fisik motorik, guru dapat menilai murid melalui perkembangan tubuh atau tinggi badan, berat badannya, dan motorik kasar serta motorik halusnya. Motorik kasar meliputi koordinasi tubuh dan keseimbangannya. Ketika ada kegiatan seperti jalan di atas papan titian, dan motorik halusnya meliputi menggunakan alat dengan benar, menulis, kolase, dan mewarnai. Selanjutnya kognitif. Kognitif merupakan berpikir logis atau mengenal pola, klasifikasi, dan mengenal sebab dan akibat, dan berpikir simbolik atau mengenal abjad serta lambang bilangan. Seperti anak-anak dapat mengenal huruf abjad, mengenal angka 1-10, itu sudah termasuk kognitif. Selanjutnya yaitu bahasa. Memahami bahasa dan dapat menerima bahasa. Contohnya ketika guru memberikan perintah, ketika guru sedang bercerita, maka apakah anak sudah bisa menerima cerita yang tadi guru bacakan dan mengekspresikan bahasa berbicaranya. Selanjutnya yaitu sosial emosional. Sosial emosional ini merupakan perilaku prosial atau berbagi atau kooperatif, memahami perasaan dan kemandirian. Yang terakhir yaitu seni. Seni itu bagaimana mereka mengekspresikan diri melalui berbagai karya dan memahami keindahan. Contoh ketika guru menyuruh untuk mewarnai gambar gunung, ketika guru menyuruh untuk menggambar bebas, mereka akan mengekspresikan sesuai dengan perasaan mereka. Penilaian yang kedua yaitu skala penilaian dalam rubrik. Skala penilaian dalam rubrik untuk menilai capaian perkembangan sering digunakan skala yang dideskripsikan. Seperti saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka, yaitu ada beberapa aspek penilaian seperti belum berkembang atau BB, dan mulai berkembang atau MB, berkembang sesuai harapan atau BSH, dan berkembang sangat baik atau BSB. Penilaian ini bisa kita ambil dari kegiatan yang murid kita lakukan. Contohnya, ketika belum berkembang, anak melakukannya harus dengan perintah guru atau dengan bimbingan, atau harus dicontohkan oleh guru. Maka, ketika anak masih seperti itu, kita akan memberikan rubrik penilaian dengan catatan belum berkembang atau BB. Kemudian mulai berkembang, ketika anak melakukannya masih harus diingatkan dan harus dibantu oleh guru. Maka rubrik penilaiannya kita tuliskan MB, mulai berkembang. Selanjutnya yaitu anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten. Maka kita beri keterangannya berkembang sesuai harapan
atau BSH. Dan yang terakhir, anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten, bahkan membantu temannya yang kesulitan. Maka kita berikan keterangan atau rubrik penilaiannya BSP, berkembang sangat baik. Rubrik penilaian ini kemudian diisi berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi. Misalnya, untuk motorik halus dapat memiliki dokumentasi seperti mereka sedang menulis abjad, seperti itu, dan menggunting pola. Ketika motorik kasarnya, mereka mau mengikuti kegiatan seperti senam, baris berbaris, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian tentang rubrik penilaian aspek yang relevan dalam perkembangan anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh poin yang keempat. Terima kasih. Saya Sulis Rizkanti Rinci di sini akan melanjutkan materi poin 4, yaitu tentang asesmen portofolio sebagai alat pengukuran perkembangan anak. Asesmen portofolio di PAUD adalah metode pengumpulan karya anak, yaitu berupa gambar, foto kegiatan, catatan guru secara terencana untuk memantau perkembangan holistik, kognitif, bahasa, sosial emosional, motorik dalam periode tertentu. Memberikan umpan balik yang bermakna serta evaluasi program dengan fokus pada proses dan hasil belajar yang mencerminkan pertumbuhan anak secara menyeluruh, bukan sekedar nilai akhir. Dan materi utamanya yang akan dibahas yaitu mencakup kumpulan bukti perkembangan, teknik pengumpulan data, dan pelaporan hasil asesmen ke orang tua sebagai pertanggungjawaban profesional. Selanjutnya yaitu tentang tujuan asesmen portofolio, yaitu mengukur perkembangan yaitu dengan melihat kemajuan aspek kognitif, berpikir, afektif, emosi, sikap, dan psikomotorik, keterampilan fisik. Dokumentasi dan umpan balik yaitu mencatat proses belajar dan memberikan informasi ke orang tua. Mendorong refleksi diri, membantu anak merefleksikan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Diagnosis, mengidentifikasi kesulitan belajar atau kebutuhan khusus anak. Selanjutnya, materi yang dikumpulkan atau objek portofolio ada 1. Artifak hasil karya, yaitu berupa gambar, tulisan, proyek hasil kerja di kelas. 2. Ada reproduction, yaitu hasil di luar kelas berupa tugas rumah, karya yang dibuat di luar kelas. 3. Attestation, pengesahan atau observasi berupa catatan guru, hasil interview orang tua, dan kesehatan. 4. Production, karya khusus, yaitu dengan hasil karya yang disiapkan khusus untuk portofolio. Selanjutnya yaitu ada aspek perkembangan yang dinilai, yaitu kognitif pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi berdasarkan taksonomi Bloom. Selanjutnya ada afektif, minat, motivasi, emosi, sikap, nilai. Selanjutnya psikomotorik, keterampilan motorik halus dan kasar, sosial emosional dan bahasa, yaitu melalui observasi dan data dari orang tuanya. Untuk proses pelaksanaan yaitu 1. Perencanaan, kita membuat tujuan, jenis bukti, frekuensi telaah, dan kriteria penilaian. Pengumpulan data, kumpulkan berbagai materi dari anak, guru, dan orang tua secara sistematis. 3. Penilaian, gunakan rubrik penilaian yang jelas untuk mengevaluasi kemajuan secara konsisten. Refleksi, anak merefleksikan karya sendiri untuk mengidentifikasi pertumbuhan. Pelaporan, sajikan hasil kepada orang tua melalui presentasi portofolio. Keunggulan dari asesmen ini yaitu memberikan gambaran penyeluruhan dan autentik, meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam belajar, membantu guru dan orang tua memahami perkembangan anak secara utuh. Manfaat asesmen portofolio di PAUD yaitu gambaran holistik, menunjukkan perkembangan anak secara menyeluruh, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik.
dan manfaatnya selanjutnya berpusat pada anak, menghargai proses belajar dan mencerminkan minat serta kekuatan unik setiap anak. Selanjutnya, evaluasi program membantu guru dan sekolah mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Selanjutnya, kemitraan orang tua, membangun komunikasi yang lebih baik antara guru dan orang tua tentang perkembangan anak. Untuk teknik portofolio yaitu ada portofolio sebagai teknik asesmen dapat didukung dengan beberapa instrumen yaitu dokumentasi hasil karya, catatan anekdot, dan dokumentasi foto bursary. Teknik ini dapat menggunakan data asesmen formatif sebagai sumber data penilaian. Catatan sebagai konsekuensi dari pemilihan teknik ini, pendidik perlu merancang agar data asesmen harian formatif tiap peserta didik terekam dengan baik. Merupakan teknik pengamatan tidak langsung, berbeda dengan teknik observasi yang merupakan teknik pengamatan langsung. Pada teknik portofolio, pendidik mengamati ketercapaian tujuan pembelajaran menggunakan data-data asesmen formatif yang telah dimiliki sebelumnya. Pendidik memilih data yang relevan untuk menganalisis ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Saya Khoirul Badriyah akan melanjutkan presentasi dengan poin nomor 5, yaitu umpan balik efektif dalam proses evaluasi. Umpan balik atau biasa disebut dengan feedback adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kinerja, pemahaman, atau hasil belajarnya. Tujuan utamanya adalah membantu siswa mengetahui apa yang sudah benar, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya akan membahas 5 poin. Poin yang pertama, prinsip umpan balik efektif. Agar memberikan dampak maksimal, umpan balik harus memiliki ciri-ciri berikut. 1. Spesifik dan jelas. Seperti contoh, struktur paragrafmu sudah baik, tetapi argumentasimu akan lebih kuat jika diberi data pendukung. Yang kedua, fokus pada proses dan upaya, bukan hanya hasil. 3. Tepat waktu. Semakin cepat umpan balik diberikan setelah evaluasi, semakin mudah siswa memperbaikinya. 4. Konstruktif dan suportif, yaitu menunjukkan langkah perbaikan, bukan hanya mengkritik. Yang kelima, mendorong refleksi diri, mengajak peserta didik memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri. Poin yang kedua, jenis-jenis umpan balik dalam evaluasi. Di sini ada 5 jenis: umpan balik lisan, umpan balik tertulis, umpan balik per assessment, self assessment, dan umpan balik berbasis teknologi. Poin yang ketiga, strategi memberikan umpan balik efektif. Di sini ada 5 strategi. 1. Menggunakan rubrik penilaian. 2. Teknik 3C, yaitu complement, comment, dan correct. Yang ketiga, pendekatan, ialah feed up, feedback, dan feed forward. Yang keempat, menyertakan contoh ideal atau modeling. Dan yang kelima, dialog 2 arah. Poin yang keempat, peran umpan balik dalam perkembangan kompetensi dasar. Umpan balik dapat membantu mengarahkan siswa mencapai indikator kompetensi dasar secara bertahap, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar, mengidentifikasi kesulitan belajar secara dini, mendukung penilaian formatif dalam perbaikan proses pembelajaran, membantu guru menyesuaikan strategi untuk diferensiasi pembelajaran.
Poin yang kelima, contoh praktik umpan balik efektif. Situasi, siswa membuat laporan hasil observasi. Umpan balik efektif, laporanmu sudah runtut dan data yang dikumpulkan cukup lengkap. Agar hasil observasi lebih akurat, coba tambahkan penjelasan tentang metode pengambilan datanya. Kamu bisa melihat contoh pada halaman 3 rubrik. Terima kasih. Kami ucapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Evaluasi dan asesmen perkembangan dasar merupakan proses yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan strategi evaluasi dan asesmen yang efektif, guru dan tenaga kependidikan dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi evaluasi dan asesmen yang efektif meliputi 1. Instrumen penilaian, 2. Observasi langsung, 3. Asesmen portofolio, 4. Rubrik penilaian, dan 5. Umpan balik. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan guru dan tenaga kependidikan dalam evaluasi dan asesmen, serta peningkatan peran orang tua dan masyarakat dalam proses ini. Dengan demikian, evaluasi dan asesmen perkembangan potensi dasar dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kelulusan anak, serta kesuksesan anak. 2. Saran. Saran yang pertama, tingkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan dalam evaluasi dan asesmen. 2. Tingkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam evaluasi dan asesmen. 3. Tingkatkan sumber daya dan infrastruktur untuk evaluasi dan asesmen. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.